warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Anggraini. Saya berkuliah di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Saya mengambil jurusan Teknik Permesinan. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit tentang pengetahuan saya mengenai sebuah baja. Di mana sebuah baja memiliki definisi, yaitu sebuah baja karbon yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah persentase konsumsi sebuah kimia yang dimiliki pada sebuah baja itu sendiri. Di antaranya yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Di mana dari ketiga baja karbon tersebut memiliki fungsi, pengertian, dan juga sifat-sifat yang berbeda. Yang pertama, baja karbon rendah, yaitu sebuah baja karbon yang memiliki kandungan unsur karbonnya itu dalam sebuah struktur baja yang kurang dari 0,3% karbon. Ya, juga memiliki ketahanan atau ketangguhan, juga keuletan yang sangat tinggi. Namun sifatnya itu sifat kekerasan dan ketahanan terhadap aus yang sangat rendah. Jadi baja ini ketahanan terhadap ausnya itu sangat rendah. Namun baja ini dapat digunakan sebagai bahan baku sebuah bangunan, yaitu seperti pipa, bodi kendaraan, jembatan, dan masih banyak lainnya. Di mana baja karbon rendah ini memiliki ciri-ciri, diantaranya kandungannya kurang dari 0,25%, tidak responsif terhadap panas, harganya dibilang murah dengan baja yang lainnya. Metode pembuatannya menggunakan pole working, dan struktur mikronya itu terdiri antara ferrit dan perlit. Di mana baja ini dapat disebutkan juga ulet, memiliki sifat yang ulet dan tangguh, juga tahan terhadap aus. Dan baja ini juga mampu menghadapi sebuah mesin dan sebuah pengelasan. Baja ini kebilang murah ya dibanding dengan baja-baja rendah, sedang atau yang tinggi. Biasanya baja ini digunakan pada sebuah bodi mobil, pipa saluran air, dan masih banyak lain-lainnya. Yang kedua yaitu baja karbon sedang, di mana baja karbon sedang ini merupakan sebuah baja yang memiliki kandungan karbon pada sebuah besi sekitar 0,3% sampai 0,59% karbon. Di mana baja ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki karbon yang rendah, di mana baja karbon sedang ini memiliki sifat yang mekanis dan lebih kuat, tingkat kekerasannya sangat lebih tinggi dibandingkan dengan baja karbon rendah. Besarnya kandungan karbon yang terdapat pada sebuah baja karbon sedang ini jauh berbeda dengan baja karbon rendah, dan barang ini dapat juga digunakan seperti rel kereta api, roda gigi pada kendaraan, pembuatan sebuah baut, pegas, dan juga komponen lainnya. Baja ini memiliki ciri-ciri, yaitu seperti yang sudah disebutkan tadi, memiliki kandungan karbonnya itu sekitar 0,25% sampai 0,6% karbon, dan dapat dinaikkan menjadi mekaniknya itu melalui sebuah perlakuan panas, yaitu austenzing, demand zinc,
quenching, dan tempering. Dan baja ini juga dapat dipakai dalam kondisi hasil sebuah tempering di mana struktur mikronya itu memiliki atau bersifat martensit, yang yaitu juga baja ini lebih kuat dibanding dengan baja karbon rendah. Jadi baja ini itu sedikit lebih kuat dibanding dengan baja karbon rendah. Biasanya baja ini digunakan untuk sebuah pembuatan poros, roda gigi, jembatan, rel kereta api, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu baja karbon tinggi, di mana baja karbon tinggi ini memiliki kandungan karbon sekitar 0,6% karbon sampai 1,4% karbon, di mana sifatnya ini tahan terhadap sebuah panas atau kekerasannya itu dan memiliki sifat ketahanan terhadap sebuah tarikan. Akan tetapi baja karbon tinggi ini memiliki kekurangan atau keuletannya itu sedikit lebih rendah. Juga baja ini getas atau cepat pecah dibanding dengan baja karbon rendah dan sedang. Baja karbon tinggi ini sulit untuk diberi perlakuan panas untuk meningkatkan sebuah sifatnya. Hal ini karena baja karbon tinggi ini memiliki jumlah martensit yang cukup tinggi sehingga tidak memberikan suatu hasil yang optimal terhadap sebuah perlakuan pemanasan atau pengerasan. Di mana dalam pengaplikasiannya baja karbon ini dapat digunakan untuk pembuatan sebuah alat, yaitu perkakas seperti palu, gergaji, kikir, pisau cukur, dan masih banyak lainnya. Sifatnya itu baja ini yaitu kandungannya itu sekitar 0,6% sampai kurang lebih 2%. Baja ini dapat digunakan sebagai dan baja ini juga dapat dilakukan sebuah perlakuan panas, fencing, dan tempering seperti baja pada baja sedang, dimana cirinya itu sedikit lebih sama dengan baja sedang. Adapun baja ini dapat digunakan pada kondisi hasil tempering sehingga fungsinya itu martensit. Biasanya baja ini itu memiliki paling keras, paling getas dibandingkan dengan baja karbon ini. Jadi baja ini yaitu kekerasan yang cukup tinggi tapi memiliki kegetasan yang sangat tinggi juga, ataupun mudah pecah bila dihadapkan dengan panas, tapi dia tahan terhadap sebuah arus. Yaitu baja ini yaitu digunakan seperti yang tadi, palu, pegas, kikir, alat cukur, dan masih banyak lainnya. Terus saya akan menjelaskan juga tentang sedikit sebuah perlakuan panas atau tensmen, di mana perlakuan panas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah suatu sifat fisika atau struktur mikro sebuah logam melalui sebuah pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan yang dapat ditentukan atau disesuaikan menurut keinginan kita sendiri tanpa harus mengubah komposisi dari unsur kimia dan material tersebut. Di antaranya ada 4: normalizing, annealing, tempering, yang terakhir yaitu quenching, di mana dari keempat itu
memiliki sifat-sifat dan fungsi yang berbeda, di antaranya normalizing yaitu suatu proses pemanasan logam hingga mencapai fasa austenit dan kemudian didinginkan secara perlahan dalam media sebuah pendinginan udara ataupun temperatur sebuah ruang. Hasil normalizing biasanya membentuk sebuah struktur ferrit atau ferit, di mana bertujuan untuk membuat proses normalizing ini sebagai untuk memperkecil sebuah atau menyamarkan sebuah butiran-butiran sebuah atom yang terdapat pada sebuah baja sehingga dapat meningkatkan sebuah mekaniknya. Yang kedua yaitu annealing, di mana annealing yaitu suatu proses untuk melunakkan sebuah baja dengan pada sebuah temperatur yang ditentukan dan dilanjutkan melalui sebuah pendinginan secara perlahan menggunakan sebuah media yaitu udara ataupun dalam waktu yang tidak dapat ditentukan untuk bertujuan sebuah annealing, di mana untuk mendapatkan sebuah material sebuah baja yang sangat lunak sehingga menghilangkan tegangan sisi akibat proses pemanasan, serta untuk memperbaiki sebuah butiran-butiran atom yang terdapat pada sebuah baja itu. Yang ketiga yaitu tempering, di mana tempering yaitu suatu proses pemanasan baja sehingga mencapai temperatur di bawah temperatur kritis, di mana dapat menahannya untuk pada temperatur tertentu atau jangka waktu tertentu. Kemudian baja ini dapat digunakan untuk media udara, dinginkannya itu media udara, atau proses tempering ini bertujuan untuk memperoleh kekuatan dan ketangguhan pada sifat sebuah baja itu sendiri. Yang keempat yaitu quenching, di mana quenching yaitu suatu proses pengerasan baja dengan cara baja itu sendiri dipanaskan sehingga mencapai batas austenit, lalu baja ini dengan melalui proses pendinginan secara cepat atau melalui media pendinginan sebuah air, oli, atau air garam seperti air laut atau air garam biasa, sehingga fasa austenit bertransformasi secara versial atau membentuk sebuah struktur martensit, di mana bertujuan untuk proses quenching ini adalah untuk menghasilkan baja dengan sifat kekerasan yang sangat tinggi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.